Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada kali ini adalah mengelola strategi. Salah satu kunci untuk sukses dalam manajemen adalah mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggunakan kelebihan-kelebihan serta mengetahui kekurangan-kekurangan dalam diri maupun organisasi. Nah, penting memiliki strategi dalam aktivitas keseharian, apalagi dalam dunia bisnis. Makanya, seorang manajer itu harus mengenali peluang-peluang pasar dan mampu memanfaatkannya. Peluang ini tentunya berkaitan dengan apa kelebihan yang dimiliki perusahaan atau organisasi tersebut dan apa kekurangannya sehingga mampu bersaing di tengah-tengah pasar. Nah, hal ini berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu terkait dengan manajemen strategi. Bagaimana seorang manajer ini mampu atau memiliki manajemen strategi ini. Nah, manajemen strategi ini dilakukan oleh manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Strategi sendiri adalah rencana tentang cara untuk yang pertama melakukan apapun yang harus dilakukan dalam bisnis. Kemudian yang kedua, agar organisasi ini mampu bersaing dan bahkan menang dalam persaingan di pasar. Kemudian juga untuk menarik dan memuaskan para pelanggannya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa ada perusahaan yang berhasil, ada perusahaan yang tidak berhasil padahal kondisinya mungkin sama. Nah, karena tentunya setelah diteliti ada hubungan antara penggunaan manajemen strategik ini dengan kinerja. Maka dari itu penting adanya manajemen strategik ini dalam suatu organisasi atau perusahaan di tengah-tengah persaingan yang cukup ketat. Nah, seberapa penting manajemen strategik ini? Tentunya ada hal-hal yang menjadikannya penting. Yang pertama adalah di mana manajemen strategik mampu membedakan baiknya kinerja organisasi. Kemudian yang kedua, membantu manajer menghadapi situasi yang terus berubah. Kemudian yang ketiga, membantu mengkoordinasikan dan memfokuskan upaya karyawan pada apa yang penting. Selanjutnya adalah proses manajemen strategi. Ada beberapa proses yang dilakukan dalam manajemen strategik, yaitu mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Yang di dalamnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah identifikasi misi, tujuan, dan strategi saat ini. Ya, ini berkaitan dengan apa misi, apa tujuan, dan strategi apa yang dimiliki perusahaan untuk mencapai apa yang diharapkan di masa depan. Nah, setelah diidentifikasi misi, tujuan, dan strateginya, kita menggunakan analisis SWOT untuk melihat atau menganalisis eksternal dan internal. Analisis eksternal ini berkaitan dengan peluang dan ancaman yang berasal dari luar organisasi, misalnya saja demografi, sosial budaya, politik, hukum, perekonomian. Ya, apakah kondisi perekonomian saat ini memiliki dampak ancaman atau peluang bagi organisasi? Nah, ini kita menganalisisnya dengan analisis SWOT. Ini berkaitan dengan analisis eksternal. Nah, untuk analisis internal kita juga menggunakan analisis SWOT ini untuk melihat apakah sumber daya dan kapabilitas ataupun keterampilan dan juga sumber daya manusianya ini mumpuni untuk mencapai ataupun untuk melaksanakan manajemen strategik ini dalam hal untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, ini ada
formulasi strategi. Ada 3 hal yang diperhatikan dalam formulasi strategi ini, yaitu korporasi, bisnis, dan fungsional. Kemudian untuk implementasi strategi, setelah diformulasikan, tentunya strategi ini harus diimplementasikan, walaupun mungkin tidak ada rencana strategi yang maksimal ataupun sempurna, tapi bagaimanapun rencana yang sudah dibuat atau formulasi yang sudah dibuat, formulasi strategi yang sudah disusun tadi harus diimplementasikan. Kemudian yang kelima, ini ada evaluasi strategi. Hal ini berkaitan dengan mengevaluasi hasil yang sudah diimplementasikan tadi. Jadi setelah dibuat formula, diimplementasikan dan dievaluasi hasil yang diperoleh dari strategi yang sudah dibuat tadi, apakah memang memberikan keuntungan, benefit bagi perusahaan atau organisasi, ataukah memang strateginya belum pas. Nah, di evaluasi strategi inilah nantinya akan dikoreksi kemudian diperbaiki. Dalam dunia bisnis, ada yang namanya strategi korporat. Strategi korporat ini adalah strategi organisasi yang spesifik pada bisnis apa yang digeluti atau yang ingin digeluti. Kemudian juga apa yang ingin dilakukan perusahaan dengan bisnis ini. Ya, contohnya saja misalnya McD begitu ya, yang dari masa ke masa selalu dikenal oleh konsumen sebagai penyedia makanan siap saji. Jenis-jenis strategi korporat, yang pertama ada pertumbuhan, kemudian yang kedua ada stabilitas, yang ketiga ada pembaruan. Yang pertama jenis strategi korporat yaitu pertumbuhan. Dengan strategi pertumbuhan ini, sebuah organisasi dapat memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnis yang sudah ada maupun melalui bisnis yang baru. Karena strategi pertumbuhannya, sebuah organisasi dapat meningkatkan pendapatannya, jumlah karyawan, atau pangsa pasar. Dengan strategi pertumbuhan ini, organisasi tumbuh dengan menggunakan konsentrasi, integrasi vertikal, integrasi horizontal, atau diversifikasi. Maksudnya adalah untuk konsentrasi, yaitu berfokus pada lini bisnis utama dengan meningkatkan jumlah produk yang ditawarkan atau pasar yang dilayani. Jadi memang menggunakan segala upaya yang ada dalam organisasi itu untuk meningkatkan jumlah produksi dan juga produk yang ditawarkan pada pasar. Yang kedua, integrasi vertikal. Ini berkaitan dengan yang pertama ada backward ya, di mana organisasi menjadi pemasok bagi dirinya sendiri agar dapat mengendalikan inputnya. Kemudian untuk forward adalah organisasi menjadi distributor bagi dirinya sendiri agar dapat mengendalikan output. Nah, yang selanjutnya adalah integrasi horizontal. Maksudnya adalah pertumbuhan perusahaan dapat dengan cara menggabungkan organisasi atau perusahaannya dengan pesaing. Kemudian yang diversifikasi, ini ada yang berhubungan, ada yang tak berhubungan. Yang berhubungan ini maksudnya perusahaan bergabung dengan perusahaan lain dalam industri yang berbeda tetapi berhubungan. Nah, yang tak berhubungan ini adalah bauran yang ganjil, tidak ada kesesuaian strategis di antara bisnis-bisnisnya. Jadi ini adalah metode-metode strategi pertumbuhan pada strategi korporat. Kemudian jenis strategi korporat yang selanjutnya adalah stabilitas. Strategi stabilitas ini adalah strategi korporat di mana organisasi tetap melakukan apa yang sedang dilakukannya saat ini. Contohnya, misalnya saja ya, strategi ini termasuk melayani klien yang sama dengan menawarkan produk atau layanan yang sama.
tidak ada bedanya dengan masa sebelumnya. Kemudian juga mempertahankan pasar dan menjaga operasi bisnis organisasi saat ini. Nah, dengan jenis strategi ini, organisasi tentunya tidak bisa dikatakan tumbuh ya atau bertumbuh, tetapi juga tidak bisa dikatakan tertinggal, karena memang dia lebih mempertahankan apa yang saat ini sudah didapatkannya saja, begitu. Kemudian jenis strategi korporat yang ketiga adalah strategi pembaruan. Jadi ketika sebuah organisasi sedang mengalami masa-masa yang sulit, tentunya sesuatu harus dilakukan. Nah, biasanya manajer harus mengembangkan strateginya. Nah, strategi inilah yang disebut strategi pembaruan. Karena ini berkaitan dengan bagaimana cara manajer mengatasi kinerja yang menurun, gitu. Nah, ada dua jenis strategi pembaruan ini. Yang pertama adalah strategi pengurangan biaya, yang berarti adalah strategi pembaruan jangka pendek yang digunakan untuk masalah-masalah kinerja yang minor, seperti misalnya bagaimana manajer menstabilkan operasi, kemudian mendayagunakan sumber daya dan kapabilitas perusahaan, serta mempersiapkan untuk bisa bersaing kembali. Kemudian yang kedua, pemutarbalikan. Ya, ini berkaitan dengan merestrukturisasi operasi organisasi. Namun dalam strategi pemutarbalikan ini ukurannya jauh lebih ekstensif ketimbang dalam strategi pengurangan biaya. Karena memang dengan strategi pembaruan dengan cara pemutarbalikan ini, mengapa atau biasanya kenapa strategi pemutarbalikan ini dilakukan? Karena masalah yang dihadapi organisasi ini memang lebih serius daripada ketika seorang manajer melakukan strategi pengurangan biaya. Selanjutnya kita akan membahas perihal kepemimpinan yang strategis. Kepemimpinan strategis yang efektif ini sangat penting dalam manajemen strategik. Ya. Kepemimpinan strategis adalah kemampuan untuk mengantisipasi, membayangkan, kemudian juga mempertahankan fleksibilitas dan bekerja dengan orang lain di dalam organisasi untuk menginisiasi perubahan-perubahan yang akan membuat sebuah masa depan yang nyata dan berharga bagi perusahaan atau organisasi. Nah, bagaimana para manajer dapat memberikan kepemimpinan strategis yang efektif? Di sini dalam gambar ini sudah bisa teman-teman lihat bahwa kriteria kepemimpinan strategis ada beberapa. Yang pertama adalah mampu menentukan tujuan atau visi organisasi, kemudian membangun kendali organisasi yang seimbang, kemudian menekankan keputusan yang praktis, etis dalam organisasi. Kemudian ada juga membingkai ulang pandangan-pandangan kuat dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan penetrasi dan mempertanyakan asumsi-asumsi. Ada juga membuat dan mempertahankan hubungan organisasi. Kemudian membuat dan menjalankan budaya organisasi yang kuat. Kemudian mengembangkan sumber daya manusia organisasi. Kemudian memanfaatkan dan mempertahankan kompetensi-kompetensi utama organisasi. Dalam manajemen strategi, tentu ada hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu berkaitan dengan bagaimana pelayanan terhadap pelanggan. Strategi yang digunakan manajer dalam pelayanan pelanggan adalah strategi yang lebih berorientasi pada pelanggan. Maksudnya apa? Yaitu di mana
pelanggan ini menjadi prioritas utama dengan memberikan apa yang diinginkan pelanggan. Kemudian juga berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan, kemudian menetapkan budaya yang menekankan layanan pelanggan. Nah, ini hal yang penting untuk meningkatkan produktivitas atau untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan perusahaan untuk mampu bersaing dalam pangsa pasar. Selain dari pelayanan pelanggan yang excellent, ada strategi yang penting juga yang perlu diperhatikan dalam penerapan manajemen strategik, yaitu berkaitan dengan inovasi, di mana manajer strategi dapat menerapkan strategi yang lebih inovatif dengan dua hal, yaitu yang pertama memutuskan penekanan inovasi organisasi yang diawali dengan riset ilmiah terlebih dahulu, kemudian baru mengembangkan produk dan mengembangkan prosesnya. Kemudian yang kedua, ini menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan inovasi tersebut. Nah, dua komponen inilah yang harus diperhatikan dalam strategi inovasi. Ya. Baik teman-teman, mungkin itu penjelasan untuk materi kita kali ini. Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.